Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini masih diberikan nikmat berupa nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat afiyah, nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat yang paling besar, nikmat Islam, dan kita berdoa agar senantiasa terus diberikan nikmat-nikmat ini sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Maka pembahasan kali ini kita akan membahas hal-hal yang tidak membatalkan wudu, yang dianggap oleh sebagian banyak orang itu batal wudunya, tetapi ternyata setelah diteliti, setelah dibahas, ternyata tidak membatalkan wudu. Nah, ini harus kita ketahui agar kita tidak salah dalam masalah ini. Apa saja hal-hal yang dianggap oleh manusia membatalkan wudu ternyata tidak membatalkan wudu. Yang pertama, lamsul mar'ati lirrajuli biduni ha'il. Menyentuh wanita atau menyentuh lelaki tanpa penghalang. Tanpa penghalang. Wa umdah ma yustadallu bihi alqailun binaqdil wudu min masil mar'ati awir rajuli qauluhu ta'ala aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Adapun dalil yang dijadikan landasan oleh orang-orang yang mengatakan bahwasanya batal menyentuh wanita atau menyentuh lelaki tanpa penghalang adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aula mastumun nisa," atau menyentuh wanita, "falam tajidu ma'an," maka jika kamu tidak memperoleh air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Ini yang dijadikan dalil bahwasanya menyentuh wanita, menyentuh lelaki membatalkan apa? Wudu. Dan ternyata firman Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka. Kenapa? Karena kalimat al-lamsu, menyentuh, itu artinya di dalam tafsir para ulama menyebutkan maknanya adalah al-jima', yaitu bersetubuh, hubungan badan antara suami dan istri. Kama sahha an Ibni Abbas, sebagaimana pendapat ini diriwayatkan, pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan pendapat ini diselisihi wa khalafahu Ibnu Mas'ud wa Ibnu Umar wa ghairuhum. Walaupun pendapat ini diselisihi oleh Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, maka kita katakan pendapat yang menyatakan tidak batalnya lelaki atau perempuan bersentuhan, jadi seorang lelaki bersentuhan dengan perempuan atau perempuan bersentuhan dengan lelaki, bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan wudu, ini didukung oleh banyak dalil. Di antaranya kita akan bacakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya menyentuh
lelaki atau wanita tanpa penghalang tidak membatalkan wudu. Kita akan bacakan di antara dalil-dalilnya. Yang pertama itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firashi faltamastuhu wa waqa'tu yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid wa huma mansubatani wa huwa yaqul Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi. Yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam aku pernah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal firash, dari tempat tidurnya. Kok ternyata Rasulullah nggak ada di tempat tidurnya. Faltamastuhu, maka aku pun mencarinya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi, lalu tanganku mengenai kedua telapak kakinya. Karena pada zaman dulu itu gelap, tidak ada apa? Tidak ada lampu penerangan. Cahayanya hanya mengandalkan cahaya bulan atau obor atau api. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid. Lalu tanganku mengenai kedua telapak kakinya. Wa huma mansubatani wa huwa yaqul. Dan Rasulullah ternyata sedang sholat. Rasulullah sedang sholat. Dan kedua kaki Nabi SAW sedang ditegakkan. Dan beliau SAW sedang membaca Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung dengan keridhoanmu dan kemurkaanmu. Lihat di sini Aisyah menyentuh kaki Nabi SAW. Dan Nabi sedang apa? Sholat. Dan Nabi tidak mengulangi sholatnya. Ini menunjukkan bahwasannya seorang wanita menyentuh lelakinya sedang sholat, suaminya sedang sholat tanpa penghalang, maka tidak membatalkan wudu. Kalau menyentuhnya lelaki dengan wanita membatalkan wudu, tentu saja Nabi akan membatalkan sholatnya. Tapi Nabi tidak membatalkan sholatnya. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya menyentuhnya wanita atau lelaki tanpa penghalang tidak membatalkan wudu adalah hadis Aisyah juga. Wa anha qalat kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, pada suatu malam aku tidur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rijlaya fi qiblatihi, sedangkan kedua kakiku ada di sebelah kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rumah Nabi itu kecil. Rumah Nabi kecil. Nabi SAW sedang sholat tahajud dan istrinya sedang tidur. Dan kakiku, kata Aisyah, berada di sebelah kiblatnya Nabi. Berada di sebelah kiblatnya Nabi SAW. Fa'idha sajada, ketika Nabi SAW mau sujud, gomazani faqabattu rijlaya. Kemudian Nabi SAW kalau mau sujud, beliau menyentuh dengan tangannya, menyentuh kakiku dengan tangannya, atau mencubitnya sedikit, atau memberikan isyarat agar kakinya ditekuk. Nabi SAW mau sujud. Faiza qoma basattuhuma, kalau Nabi SAW bangun berdiri, maka aku pun kembali meluruskan kakiku. Qalat, Aisyah mengatakan, wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih. Dan waktu itu rumah-rumah belum ada lentera-lentera, belum ada lampu, belum ada penerangan kecuali api. Zaman sekarang alhamdulillah sudah ada lampu-lampu dan seterusnya. Nah, di sini Nabi SAW sedang sholat tahajud. Karena rumahnya sempit, Nabi SAW kalau mau sujud memberikan isyarat kepada kakinya Aisyah agar ditekuk dan menyentuhnya. Dalam riwayat yang lain dicubit sedikit. Dan Nabi SAW tidak mengulangi sholatnya. Kalau menyentuh wanita atau lelaki itu bisa membatalkan membatalkan wudu, pasti Nabi SAW akan membatalkan sholatnya. Ternyata Nabi SAW tidak membatalkan sholatnya. Ini menunjukkan menyentuh wanita ataupun pria tanpa penghalang tidak membatalkan wudu. Tentu saja dari kedua hadis ini menunjukkan bahwasannya
Aisyah radhiyallahu taala anha, meskipun demikian Nabi SAW tetap menyempurnakan sholatnya dan tidak membatalkan wudhunya. Dan dalil ini yang dijadikan oleh Al-Imam Abu Hanifah dalam mazhab beliau, bahwasanya wanita atau lelaki yang menyentuh tidak membatalkan wudhunya. Wa fil haditsain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamasa Aisyah radhiyallahu taala anha wa ma'aha hadza atamma salatahu fa hadza dalilun ala anna lamsa la yanqid wa huwa mazhabu Abi Hanifah. Dari dua hadis ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh Aisyah dan Nabi tetap menyempurnakan sholatnya. Ini merupakan dalil bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, dan ini mazhabnya Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, waqad warada anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu ba'da nisa'ihi tsumma yakhruju ila sholati wa la yatawaddo. Dan di dalam beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan Nabi SAW mencium sebagian istrinya, mencium keningnya. Ini sunnah Nabi SAW. Biasanya kalau Nabi mau sholat, biasanya sebelum pergi Nabi mencium istrinya. Yuqabbilu, mencium istrinya, kemudian pergi sholat. Jadi setelah berwudu di rumahnya, Nabi SAW mencium istrinya, kemudian pergi sholat menuju masjid. Wala yatawaddo, dan tidak mengulangi wudunya Nabi. Nabi SAW tidak mengulangi wudunya. Dari hadis ini juga dapat kita ambil pelajaran bahwasanya sunnah bagi suami-suami yang mau pergi sholat ke masjid, cium dulu istrinya. Nabi SAW biasa mencium istrinya ketika mau pergi sholat. Dan Nabi tidak mengulangi wudunya. Ini menunjukkan bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Bukan berarti dari sini tanbih ya, peringatan, catatan nih. Laisa makna anna lamsal mar'a lirajul la yanqidul wudu annahu yajuzu lil mar'ah an tamassa aw tusafiha rajul al ajnabi fa inna hadza haramun. Peringatan. Menyentuh seorang wanita tidak membatalkan wudu, tetapi hal ini bukan menjadi dalil bolehnya seorang lelaki atau wanita bersentuhan yang bukan mahram, ajnabi. Tentu saja ini Nabi bersama istrinya bersentuhan boleh. Tetapi kalau seorang lelaki bersentuhan dengan wanita ajnabi yang bukan mahramnya, tentu saja ini nggak boleh. Dan hukumnya apa? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Tidak boleh seorang lelaki bersentuhan dengan wanita yang bukan haramnya atau sebaliknya. Jadi hadis Aisyah ini bukan menjadi dalil bolehnya bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Itu boleh. Ini salah pendalilan ya. Karena Nabi menyentuh istrinya, mencium istrinya, bukan berarti seorang lelaki boleh menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, beberapa perkara yang tidak membatalkan wudu adalah khurujud dam min ghairil makhrajil mu'tad sawa'un kana bi jarhin aw hijamatin wa sawa'un kana qalilan aw katsiran. Keluarnya darah, khurujud dam minal makhrajil mu'tad, dari tempat yang tidak biasa keluar darah. Sawa'un kana bijarhin au hijamah, bisa karena luka ataupun bekam. Sawa'un kana qalilan au katsiran, baik itu darahnya banyak atau sedikit. Akhraja Al-Bukhari ta'liqan wa salahi ibnu Abi Syaibah bi sanadin sahih an Hasan Al-Basri qala mazal muslimun yusalluna fi jirahatihim wa qala Al-Bukhari wa asara ibnu Umar basrata wa kharaja minha ad-dam falam yatawadda. Akhraja Malik fil Muwatta bi sanadin sahih anna Umar shalla wa jurhuhu yat'ubu daman usiba Abbad ibnu Bishr bi sihamin wa huwa yusalli fastamarra fi salatihi. Imam Bukhari meriwayatkan secara muallaq dan mausulkan, disambung oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Al-Hasan Al-Basri. Beliau berkata,
mazalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Kaum muslimin senantiasa melakukan sholat dalam keadaan terluka. Ini ketika perang ya. Ketika perang, sebagian sahabat terluka dan darah mengalir di tubuh mereka, dan mereka sedang sholat dan mereka tidak membatalkan sholatnya. Kalau seandainya darah itu bisa membatalkan wudhu, tentu saja sholat mereka tidak sah. Dan di antara mereka ada Nabi SAW. Dan Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi sholatnya. Wa qala al-Bukhari, dan Imam Bukhari mengatakan, wa asara Ibnu Umar basratan fa kharaja minha ad-dam wa lam yatawadda. Dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma asara, menekan, basrah, bisul. Abdullah bin Umar pernah bisulan, kemudian ditekan, dipijit bisulnya sehingga keluar darah. Wa kharaja min haddam wa falam yatawadda. Dan Abdullah bin Umar tidak mengulangi wudunya. Ini menunjukkan keluar darah tidak membatalkan wudu. Wa akhraja Malik fil Muwatta, dan Imam Malik meriwayatkan dalam Muwatta'nya dengan sanad yang sahih, bisanadin sahih, anna Umar shalla wajhuhu yas'ubu daman. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melakukan salat dan lukanya itu mengalir di tubuhnya. Dari hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya keluarnya darah tidak membatalkan wudu. Wa ma'lum anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ittala'a ala zalika wa lam yunkir alaihi al-istimrar fi sholati ba'da khurujid dam. Walau kana ad-dam naqidan la bayyana dzalika lahu wa liman ma'ahu fi tilkal ghazwati wa ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Dan para ulama mengatakan, di antaranya Imam Syaukani dalam Sailul Jarrah mengatakan, wa maklum, dan dapat diketahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qad ittala'a ala dzalika, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal tersebut. Ada di situ, ada Nabi SAW. Nabi melihat. Walam yunkiru alaihi al-istimrar fi sholati ba'da khurujid dam. Dan Nabi SAW tidak mengingkari para sahabat sholat dalam keadaan keluar darah seperti itu. Walau kana dam naqidon, jika seandainya keluarnya darah itu bisa membatalkan wudu, la bayyana dzalika, pasti Nabi sudah menjelaskannya. Waliman ma'ahu fitil kal ghazwah, dan menjelaskan kepada sahabat yang ada pada peperangan tersebut. Dan di dalam qaidah disebutkan takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan waktu itu hukumnya nggak boleh. Hukumnya tidak boleh. Takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan ketika sangat dibutuhkan ketika itu, maka tidak boleh. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Sailul Jarrah. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, perkara yang tidak membatalkan wudu, yang dianggap orang batal wudunya adalah muntah, al-qai' wa nahwuhu, muntah atau yang semisal dengannya. Wa qad ruwiyat ahadits fi annahu yankidul wudu lakinnaha dha'ifatun la tasluhu lil ihtijaji waliza dhahaba katsirun minal muhaqqiqin ila anna al-qai'a la yankidul wudu wa huwa madhhabu Syafi'i wa rajjahahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawa. Dan diriwayatkan beberapa hadis yang menyebutkan bahwasanya muntah itu membatalkan wudu. Tetapi hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang dhaif. La tasluhu lil ihtijaj, tidak sah untuk dijadikan hujah. Oleh karena itu, para ulama muhakkikun kebanyakan berpendapat bahwasanya muntah itu tidak membatalkan wudu, dan ini mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, dan dibela oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam
Majmu' Fatawa. Na'am wa qad warada hadits Abi Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara fa tawadda'a. Ia telah diriwayatkan hadis dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah muntah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah muntah dan beliau berbuka dan berwudu. Hadisnya diriwayatkan Imam Tirmizi dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Lakinnal hadits la yufidu wujubal wudu'i minal qai'i li'annahu mujarradu fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yadullu ala an-naqdi wallahu a'lam. Hadis ini tidak menunjukkan wajibnya wudu setelah muntah. Kenapa? Karena ini mujarrad fi'il. Ya, hadis Abu Darda yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW pernah muntah, kemudian berbuka dan berwudu, ini tidak menunjukkan wajibnya berwudu setelah muntah. Kenapa? Karena ini mujarradul fi'il. Karena ini hanya perbuatan Nabi SAW semata. Fala yadullu ala naqdi, yang tidak menunjukkan bahwasanya batalnya wudu. Nabi SAW hanya melakukan wudu setelah muntah. Bukan berarti Nabi SAW mewajibkan berwudu setelah apa? Setelah muntah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, yang dianggap membatalkan wudu dan ternyata tidak adalah syakkal mutawaddi'u fil hadas. Syak itu artinya ragu. Orang yang berwudu kemudian dia ragu dalam keadaan berhadas. Dalam keadaan berhadas. Ketika dia sudah berwudu, dia ragu hadas atau tidak. Ragu hadas atau tidak. Fa idza kunta tusyak atau ragu, jika Anda ragu, apakah wudu Anda itu batal atau tidak? Maka fa inna hadza syak la yadur. Sungguhnya keraguan itu tidak memudaratkan Anda. Wala yantaqidu wudu'aka sawa'un kunta fi sholati au fi kharijis sholat hatta tatayaqqan fil ahdas wa intiqadul wudu. Jika Anda ragu dalam keadaan berwudu, ini kita sudah wudu misalnya ya. Kemudian kita ragu, saya kentut apa enggak ya? Saya batal apa tidak ya? Maka asalnya adalah yakin. Asalnya adalah tidak batal wudunya. Kenapa? Karena itu was-was dari syaitan. Asalnya adalah tidak batal. Sampai ada dalil bahwasannya Anda benar-benar telah batal wudunya. Apa dalilnya? Kentut, misalnya keluar suara atau mendapatkan aroma. Aroma apa? Aroma kentut. Atau benar-benar hadas, buang air kecil atau buang air besar. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan bukti bahwasannya Anda kentut, tidak ada suara, tidak ada bau, dan Anda tidak buang air kecil atau buang air besar, maka asalnya adalah tetap dalam keadaan berwudu, tetap dalam keadaan suci. Karena keraguan itu tidak memudaratkan Anda. Yang wajib mendatangkan dalil adalah setan yang telah memberikan apa? Was-was kepada Anda. Baik Anda di luar sholat atau sedang dalam sholat. Biasanya ketika sholat was-was datang setan. Batal nih. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abbad bin Tamim radhiyallahu ta'ala anhu dari pamannya. Dia berkata, Syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi syai'un fis salat. Seseorang telah mengadu kepada Rasulullah tentang yang meragukannya, yaitu membatalkan wudu atau tidak dalam salatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan batalin salatnya, jangan berpaling dari salatnya sampai dia mendengar suara atau mendapatkan angin. Maksudnya suara apa? Suara kentut.
atau mencium aroma kentut. Ustadz, kalau kentutnya nggak bunyi tapi nggak bau, kentut. Kalau dia yakin benar-benar kentut keluar angin dan anginnya nggak bau atau tidak ada suara, tapi jarang ya kentut ada angin tapi nggak bau, jarang. Kalau kentut keluar ada anginnya ya pasti beraroma dia, beraroma. Maka kata Nabi SAW, layan sorif, jangan batalkan sholatnya hatta yajida sautan, sampai anda mendapatkan suara kentut jelas terdengar, au yajida rihan, atau mendapatkan aroma kentut tersebut. Jadi asalnya kalau dia meragukan, saya batal apa enggak ya, asalnya tidak batal. Makanya Nabi SAW katakan apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang yakin. Dalam kaidah disebutkan al-yakin la yazulu bisyak, bahwasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Allahu taala a'lam bishawab. Kemudian yang kelima yang tidak membatalkan wudu adalah qahqahah, yaitu ad-dhahik bisautin fi shalat. Qahqahah, tertawa terbahak-bahak dengan suara dalam salat. Tertawa terbahak-bahak di dalam salat. La tankidul wudu li dha'fid dalil al-warid fi hadha, wa innama tsabitu hadits Jabir mauqufan annahu su'ila 'anil rajul yadhaku fi shalat, faqala Jabir yu'idu shalat wa la yu'idul wudu, wa bihi qala jumhur. Tertawa terbahak-bahak di dalam salat tidak membatalkan wudu, sebagaimana dalam hadis yang sabit dari Jabir bin Abdullah secara mauquf, bahwasanya dia pernah ditanya tentang seorang lelaki yang tertawa terbahak-bahak dalam sholat. Kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan yu'idus sholat, sholatnya diulang, batal artinya sholatnya. Kalau ada orang sholat tertawa terbahak-bahak, batal sholatnya. Wala yu'idul wudu, tetapi wudunya tidak batal. Batal. Yang batal hanya apanya? Sholatnya saja. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dan disambung oleh Imam Baihaqi, dan juga diriwayatkan Imam Daruqutni bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Adapun yang menyebutkan bahwasanya tertawa terbahak-bahak bisa membatalkan wudu, maka ini dalilnya adalah dhaif, dalilnya lemah. Yang terakhir, yang keenam, yang tidak membatalkan wudu, yang dianggap orang membatalkan wudu adalah tagsilul maitah, memandikan mayit. Fala yasih dalilun ala anna tagsil al-maitati yankudu wudu'aka. Tidak sahih satupun dalil yang menyebutkan bahwasanya memandikan mayat itu membatalkan wudu. Wa qad warada ma yadullu ala istihbabil wudu wal ghusli liman ghasala maitan. Kama sayati. Dan telah datang hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya wudu setelah memandikan mayit hanya hukumnya mustahab, dianjurkan saja, hanya sekedar anjuran, dan mandi setelah memandikan mayit sebagaimana dibahas di dalam bab yang bisa mewajibkan seseorang itu mandi. Di antaranya adalah hal ini ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini dia 6 hal yang dianggap orang membatalkan wudu, tapi ternyata sebenarnya setelah diteliti oleh para ulama itu tidak membatalkan wudu. Yang pertama, menyentuh istri atau menyentuh suami. Ingat bahwasanya menyentuh wanita yang bukan mahram hukumnya haram ya. Yang kedua adalah keluar darah. Yang ketiga, muntah. Yang keempat, tertawa terbahak-bahak. Yang kelima, ragu dalam hadas. Yang keenam adalah memandikan mayat. Itu semua tidak membatalkan wudu. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.